ada dua kesan sebenarnya. Jadi kesan pertama banget waktu ketemu Ina itu dia lagi digandeng sama cowok lain. Nah waktu itu sih biasa aja, cuma oh cewek cakep udah gitu. Tapi kesan berikutnya yang bener-bener ketemu ketika dia udah jomblo tuh, wah ini kan yang waktu itu, tapi oh dia udah single, suka gitu. Oh ini cewek cerdas, dia baik. Terus ternyata dia lebih supel gitu ketimbang waktu dulu digandeng sama cowoknya. Kesan pertamanya dulu oh pendiam ya gitu doang. Enggak sih, cuman pendiam ya gitu. Udah itu doang. Se-flat itu soalnya pertama kali ketemu, jadi nggak ada sparkling. Aku cukup jantan untuk mengakuinya. Jadi kayaknya lo ya. Dia dong. Kayaknya sih, tapi dia kayaknya. Dia lebih bucin. Aduh, sebucin apa ya? Tepatnya tuh clingy sih, clingy. Jadi kayak love language kita kan berbeda-beda nih. Kalau aku kan love language-nya tuh lebih ke service, act of service lah. Jadi ngasih dia perhatian, yang ngasih dia something, oh dia kurang apa langsung aja dikasih. Tapi kalau dia tuh act of service. Dia itu love language-nya adalah physical touch. Jadi kayak harus dipegang, harus di ini. Jadi kemana-mana pengen ngikut gitu. Apalagi kemarin waktu lagi hamil awal-awal tuh kelihatan banget tuh ini kelinginya. Jadi mau berangkat kerja, mau berangkat syuting aja dia nangis, nggak mau ditinggal gitu-gitu. Itu sih. Jadi iyalah, masa aku? Tapi kayaknya sih dia sih. Tapi dia ya gitu deh, dia. Pertama-tama waktu dilamar itu cuman omongan via WhatsApp. WhatsAppnya gini. Gimana kalau kita nikah tahun ini? Terus emot senyum. Aku sebagai perempuan tidak percaya perkataan itu. Wah, kata-kata buaya dari mana ini? Lalu aku bilang kayak, oh ya udah kalau emang pengen ngelamar ngomonglah sama mama aku, jangan sama aku, nantangin. Karena emang ya zaman sekarang ya banyak yang ngomong kayak gitu akhirnya nggak jadi. Ternyata beberapa hari kemudian dia ngomong, aku besok libur syuting nih, keluargamu bisa aku temuin nggak? Loh beneran aku panik. Oh ternyata emang beneran datang. Jadi tidak menyangka kalau itu benar terjadi. Cepet banget. Before sama after menikah ada sih. Kalau dari kitanya paling kayak jadi kan kalau misalnya sebelum nikah kan nggak satu rumah ya. Jadi kayak LDR aja gitu tipe-tipenya. Cuman kalau misalnya udah nikah kan kayak ya udah nanti pulangnya juga ke rumah. Jadi udah lebih tenang, tidak ada insecurity gitu. Paling itu sih udah. Oh ada, sangat ada sekali. Kalau after married itu lebih ke mindset ya. Mindsetnya udah lebih ke gimana caranya kita bisa mikirin untuk jangka panjang ke depan gitu, untuk masa depan, untuk ke anak, untuk masa depannya anak, udah ke situ. Tapi kalau waktu masih single sih mikirnya kayak jangka pendek gitu loh. Gimana sih untuk goals biar dapat jodoh, goals biar punya ini, punya itu, bisa beli rumah apa segala macam. Nah kalau udah nikah tuh udah jauh banget lah. Rumah itu udah misalnya harta benda lah ya, harta benda tuh udah yang dalam waktu dekat aja. Masa depannya yang jauh lebih ke depan lagi tuh lebih dipikirin gitu aja sih. Terus kalau untuk sifat-sifat sih kayaknya sama ya, dari sebelum nikah sampai setelah nikah. Untungnya kayak kan ada orang yang bilang kalau menikah itu nggak merubah seseorang, dan itu benar. Jadi kalau misalnya kita dari pacaran, apa yang kita lihat di situ itu akan terbawa terus sampai besok kita nikah. Jadi jangan pernah berharap besok kalau nikah dia bakal berubah kok, dia bakal enggak men. Itu bakalan kebawa terus sampai nikah. Jadi kalau pagi-pagi biasanya, misalnya kita ada janji nih jam 9 gitu, jam 9 pagi lah, taruh jam 9 pagi. Kita bangun jam 7 gitu. Udah alarm nih jam 7. Nanti pas bangun itu 15 menit dulu bengong, ngulet, terus main HP, terus masih ngopi, terus nunggu
buang air besar dulu itu lama banget prosesnya. Jadi aku yang sacet-sacet, dia yang kayak santai, slow. Jadi kayak lama ya. Itu sih paling. Kebiasaan lucunya adalah mengganggu suaminya sih sebenarnya. Kalau nggak ngegangguin suaminya dalam satu hari itu kayaknya nggak puas dia, mengannoy gitu. Jadi misalnya kayak bangun tidur tiba-tiba dia udah kayak gini-gini gitu. Aduh, itu ya mungkin buat orang lain lucu ya, tapi buat yang ngalamin kayaknya lumayan lumayan mengganggu. Yang bikin nggak berantem juga sih, paling debat itu adalah ternyata Mas Raka itu orangnya OCD gitu loh, jadi kayak nggak bisa ngelihat berantakan sedikit. Sedangkan aku tipikal orang, ini terbalik, aku tipikal orang yang kalau misalnya naruh handuk itu di kasur. Terbalik ya, biasanya kan bapak-bapak yang kayak gitu, itu terbalik. Terus habis itu aku tipikal orang yang kalau aku pengen ngebersihin sesuatu itu tuh nunggu mood, sedangkan Reska nggak bisa, pokoknya dia nggak bisa kotor sedikit pun. Itu doang sih paling. Couple fight yang agak nggak begitu penting yang pertama kali itu mungkin masalah handuk basah. Dia selesai mandi, handuk basah ditaruh di atas kasur. Aku kayak nggak bisa, itu handuk dia ditaruh di situ, nggak boleh, itu prinsip, itu haram, jadah, nggak boleh. Nah tapi ngapain sih? Emang kenapa orang cuma ditaruh bentar, ntar juga ini nggak bisa? Masalah kayak gitu-gitu doang, masalah sepele kayak gitu. Cuma itu pemicu yang lumayan apa ya, lumayan sering terjadi. Cuma sekarang seiring berjalannya waktu udah lebih ini sih, lebih toleransi ya. Soalnya udah lumayan mature, Mas Raskanya udah dewasa. Kan jaraknya kan kita 12 tahun. Jadi berasa banget bedanya. Dulu tuh pun kalau misalnya punya pacar diposesifin, dikekang, kemana-mana harus share live location. Sekarang pasti banyak yang kayak gitu, yang kayak Zenly, bla 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 gitu deh pokoknya. Tapi sekarang udah punya pasangan nggak kayak gitu. Mereka Mas Raska lebih cuman ngasih tahu, mewanti-wanti kalau misalnya kamu harus jaga diri. Sekarang posisinya kodratnya udah sebagai seorang istri, gitu doang. Dia tuh mau dibimbing. Jadi walaupun dia itu cerdas, dan sebenarnya dia itu lebih cerdas dari aku ya. Dia tuh orangnya bisa. Sebenarnya dia kalau ngeyel tuh bisa, berargumen tuh bisa. Tapi untuknya dia itu mau dibimbing gitu. Kayak contohnya kayak kembali lagi ke kasus handuk basah tadi. Saya nggak bisa kayak gitu. Ini handuknya harus langsung ditaruh, jangan sekali-sekali taruh di kasur karena habis ini siapa tahu kamu langsung tiduran situ, kasurnya basah, berjamur segala macam. Dia kayak walaupun sebenarnya dia bisa ngeyel, tapi dia kayak oh iya. Dia tetap mau ngelakuin sampai akhirnya dia membiasakan diri untuk mengikuti kerapian dan ke-OCD-an suaminya ini gitu sih. Itu yang pertama. Yang kedua sih dia memang thoughtful banget sih. Jadi memang apa ya? Selain baik, selain memperhatikan, dia tuh nggak cuma sekedar ngomong gitu loh. Jadi kan dia tahu love language-ku ini act of service. Jadi dia itu sedikit demi sedikit mulai meng-act of service-kan dirinya sendiri ke aku juga gitu. Jadi nggak melulu dia minta di physical touch segala macam, tapi dia juga berusaha mengimbangi lah. Begitu sih, itu yang paling bikin suka sih.